Halo Sobat Bengkel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bareng saya Aji di channel Bengkel HD. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di video kali ini kita kedatangan motor Vario Karbu, ya, karburator. Kondisinya mogok total, ya, pengapiannya nggak ada, apinya ngedrop, dan intinya ini motor pengen bagus lagi ya, pengen nyala lagi, normal lagi. Oke, kita langsung aja ke proses ya, bagaimana cara untuk memperbaiki ya motor Honda Vario mogok, pengapian nggak ada ya. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam pengecekan, satu ya, kita cek pengisiannya dulu seperti itu. Dan biasanya di motor Vario ini kebanyakan permasalahannya ada di bagian pengisian atau kiproknya ya. Bisa jadi dari kiprok atau bisa dari peak pulsar ya, atau sensor pemberi sinyal waktu pengapian. Bisa jadi kurang connect atau rusak ya, seperti itu. Oke, prosesnya seperti apa Sobat Bengkel, ikutin terus videonya, jangan di skip ya. Yang baru mampir silahkan di plus subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari channel Bengkel HD. Oke, kita langsung aja yuk cek. Oke, Sobat Bengkel ya. Jika Sobat Bengkel menemukan kasus seperti ini ya, motor mogok total, pengapiannya nggak ada, Sobat Bengkel HD harus melakukan pengecekan ya, 4 pengecekan ya, yang dimana ini sebagai syarat motor bisa hidup itu ada 4 ya. Adanya bahan bakar ya, kompresi mesin, adanya pengapian, dan pengkabutan bahan bakar ya. Pengkabutan bahan bakar berarti untuk motor karburator ya, karburatornya harus berfungsi ya, tentu. Terus yang kedua, pengapiannya harus ada ya, berarti pengisian juga harus bagus, peak pulsernya juga harus bagus. Yang ketiga, adanya bahan bakar ya, tentu ya, motor bisa hidup karena ada bahan bakar. Nah, yang terakhir, yang 4 itu adanya kompresi mesin. Jadi sistem kerja mesin itu harus bagus, harus normal. Itu syarat ya, 4 syarat motor bisa hidup seperti itu. Nah, untuk di motor Honda Vario ini sudah melewati proses 4 syarat itu ya. Nah, permasalahannya ada di bagian pengapian. Jadi kompresinya bagus, bahan bakar juga ada, pengkabutan bahan bakar juga ada ya, cuman di pengapiannya nggak ada itu ya. Oke, kita cek dulu ya. Coba Den, kita selah dulu ya. Ini kunci kontak udah on ya. Nah, udah on. Kita coba dulu, cek dulu. Bentar Den, intrum ya. Yuk. Oh, nggak ada ya. Sip. Oke, fix. Ini nggak ada pengapiannya ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui bahwa inti permasalahannya di situ ya, motornya tidak ada pengapian, kita bisa maju lagi, lebih fokus lagi ya, lebih mengerucut lagi ke inti permasalahannya. Nah, biasanya untuk Honda Vario ini ya, bisa jadi ada 2 kemungkinan, bisa dari peak pulsernya yang sudah jelek atau dari pengisiannya yang sudah jelek ya. Pengisian berarti ke kiprok, aki. Nah, itu oke, kita coba dulu ya. Oke, Sobat Bengkel, kita cek dulu ya kabel yang dari kiprok. Nah, di sini ada kabel warna putih, hijau, kuning, dan merah. Nah, untuk merah ini menuju ke aki ya, ke kabel pengisian ya, yang keluar dari kiprok. Ini keluarnya udah DC. Nah, yang putih ini setrum dari spool. Ini setrumnya masih AC ya, masih bolak-balik, belum searah. Nah, yang kabel hijau ini masa ya. Jadi tujuannya, fungsinya itu jika si kiproknya itu over ya, jadi nanti dibuang ke masa. Jadi gitu. Nah, yang kuning ini dari kiprok menuju ke lampu utama seperti itu ya. Oke, kita cek dulu dengan menggunakan ampometer ya. Kita
cek dengan menggunakan ohm tahanan. Kita cek kontinuitasnya, sambungan arusnya. Ya, ini untuk kabel merah. Ya, kabel merah menuju ke soket ini nih. Kabel ke aki. Ada nggak ya? Nyambung nggak ya? Nah, ada ya, ada sambungan. Berarti kabelnya bagus. Ya. Kabelnya bagus. Kemudian yang masa yang warna hijau ini langsung ke masa aki juga bisa. Nah, ada nggak ya? Coba. Nah, ada ya. Ini coba. Nah, ini ke masa aki. Tuh, ada kontinuitas. Jadi kabel yang dari kiprok ini masanya ada, yang merah juga ada. Kemudian yang warna kuning ini masuknya ke jalur lampu utama seperti itu ya. Dan yang putih ini untuk ngeceknya bisa menggunakan apo bisa ya, atau sobat Mega HD tidak mempunyai apo bisa mengeceknya dengan kabel ya, nanti dikotretin aja. Oke sobat Mega HD, kita cek dulu ya untuk kabel putih ini. Nah, untuk pengecekannya bisa langsung menggunakan kabel seperti ini, terus nanti kita selah ya strumnya ada atau enggaknya, karena ini strum langsung dari spool. Yuk coba Den, di selah Den, strumnya ada nggak ya, peretekan nggak ya? Kalau ada berarti kan pengisi strum dari spoolnya ada normal. Nah lagi Den, ayo lagi, ada ya, sip ada. Nah itu bang nggak apa-apa di praktek itu, nggak apa-apa ya. Kalau strum yang dari spool langsung ke masa itu nggak apa-apa, itu ya aman. Oke, berarti kabel yang semua yang masuk menuju kiprok aman, nggak ada masalah ya. Oke lanjut, kita coba pasang ganti akinya dulu ya. Ganti akinya dulu untuk memastikan kiproknya bagus atau enggak. Yuk simak terus. Oke sobat Mega, kita buka dulu akinya ya, ganti dulu ya. Minimal aki nggak mesti bagus sih, yang penting ada voltasenya lah agar motor tuh bisa hidup gitu. Nanti ketahuan nih kalau misalkan ini kan akinya udah diganti nih, kalau misalkan motor bisa hidup karena ganti aki ya yang masih lumayan, nah itu kemungkinan besar dari pengisiannya yang jelek ya. Nah ini akinya lumayan ya, nggak bagus sih tapi lumayan lah. Tadi kan pengapiannya nggak ada ya pada saat memakai aki yang mati total. Tapi setelah kita ganti akinya dengan yang agak mendingan lah ya, pengapiannya jadi ada. Nah di situ kita bisa langsung curiga bahwa kerja dari kiprok atau pengisiannya sudah tidak normal ya. Ini bisa dibilang cara menentukan bahwa pengisian motornya itu masih bagus atau enggak, kiproknya bagus atau enggak. Caranya seperti ini ya. Jadi syaratnya aki harus bagus dulu, minimal 6 volt nggak apa-apa. Oke, aki sudah dipasang, kiprok juga terpasang. Nah ini kiproknya ya, ini kiprok masih terpasang, aki udah diganti yang agak mendingan. Kita coba cek pengapiannya ada atau enggak ya, seperti itu. Yuk. Oke sobat Mega HD, kita cek ya pengapiannya setelah tadi kita ganti aki. Kunci kontak udah on, kalian jangan sampai bocor lagi ya, lumayan nih. Nah kita coba ya, cek ya. Nah pengapiannya mana sih? Yuk selah. Nah ada kan? Ada kan? Oke
Oke, sobat BHD, karena pengapiannya sudah ada ya, kita coba mesinnya hidupkan ya. Ini cangklongnya sekalian diganti. Oke, cangklongnya sudah masang baru ya. Kita coba ya, mesinnya hidup atau enggak. Kalau misalkan hidup, aduh keras ya. Wih, mantep ya. Oke, kalau misalkan hidup, nah nanti kita bisa langsung cek di bagian pengisiannya. Seperti apa untuk pengecekannya? Coba kita hidupkan dulu motornya ya. Nah, ini motornya hidup. Kita bisa cek pengisiannya dengan cara kita buka ya minnya dari aki. Kalau misalkan kita buka nanti ini mesinnya mati, kemungkinan besar pengisiannya juga nggak ada ya. Nah tuh mati ya. Oke, kemungkinan besar kiproknya kena. Kita coba hidupkan tapi tanpa menggunakan kiprok. Jadi nanti pengapiannya mengandalkan bukan dari spool ya, tapi dari DC aki gitu ya, arus DC dari aki. Oke ya, ini kiproknya udah dibuka. Coba kita hidupkan lagi ya. Kalau misalkan motornya hidup ya, kenapa? Karena dia mengandalkan strum dari aki. Oh. Motornya hidup tanpa aki ya. Nah, motornya masih hidup ya, walaupun tanpa kiprok. Nah, ini kiproknya nggak kita pasang. Kenapa bisa hidup? Karena mengandalkan strum dari arus DC dari aki. Tapi kalau misalkan kita buka akinya, tuh langsung mati ya, karena kiproknya dibuka, arusnya langsung dipotong ya, langsung dibuka seperti itu. Kita coba ya untuk lebih pastinya. Jadi normalnya walaupun aki motornya itu ngedrop atau mati total, kalau misalkan pengisiannya ini normal, kiproknya bagus, itu motor tetap jalan ya, bisa hidup lah intinya seperti itu. Nah ini kan pakai aki bagus bisa hidup ya. Terus tanpa kiprok, aki bagus bisa hidup. Tapi kalau kiprok jelek, aki jelek, nggak bakal bisa hidup ya. Nah untuk memastikannya si kiprok ini atau jelek atau enggak ya, untuk lebih pasti kita buka akinya ya, kita pasang kiproknya tanpa menggunakan aki. Kalau misalkan motornya hidup, jadi pengisiannya bagus ya, atau kiproknya bagus. Itu untuk cara manualnya. Untuk cara yang lebih presisinya, kita bisa mengukur arus yang masuk ke baterai ini ya, bisa diukur dengan menggunakan ampermeter. Oke, kita coba dulu ya. Ini tanpa aki ya, terminalnya udah dicabut dua-duanya, kiprok sudah terpasang. Kita coba hidupkan. Kontak udah on ya. Ini motor mati total. Oke, ini masih dibuka ya, terminal aki masih dibuka. Kita coba kiproknya dengan kiprok yang satu lagi, kiprok yang bagus. Nah, oke. Ini kiproknya yang masih lumayan lah ya, bekas berkualitas. Oke, kita coba. Ini masih belum dipasang ya, terminal akinya. Kalau misalkan motornya hidup, berarti kan pengisiannya ada ya. Tapi sebelumnya nggak ada, berarti kiproknya jelek. Mantap.
Mantap ya. Nih kiproknya. Nah setelah ini kita bisa ukur nih berapa arus yang masuk ya dari kiprok ke aki dengan menggunakan apometer seperti ini. Kita putarkan selekornya di 200. Ini masanya di sini. Kelihatan nggak? Nah. Oh, 3 sampai 4 ya. Nah, ini masih kategori aman. Seperti itu. Oke, sobat MHD ya. Nah, seperti itu. Jadi inti permasalahannya sudah ketemu ya. Jadi motor Vario ini mogok gara-gara apa? Tidak adanya pengisian ya. Oke, sobat Mingil HD, nah seperti itu ya. Semoga sobat Mingil HD memahaminya. Mohon maaf ya, mungkin kata-katanya agak belibet. Tapi intinya untuk prosesnya seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Yang baru mampir silahkan diklik dulu subscribe-nya ya, gratis Pak ya. Saya Aji, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Peace.